Tes, tes, bisa didengar para peserta hari ini? Suara saya jelas? Jelas, Kami. Jelas, Bisa, jelas. Oh, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rezekinya berlimpah, takdir yang sangat sempurna darinya lah kita bisa kembali bertemu, bersilaturahim di kajian online yang insya Allah diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengannya kita berkumpul di sini, di majelis taklim ini, semoga hajat-hajat kita terkabul. Semoga rezeki berlimpah kepada Bapak Ibu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi keberadaan kita di majelis ta'lim kali ini. Dan insya Allah dengannya kita berada di sini, kita menuntut ilmu dan Allah melihat kita menuntut ilmu. Semoga kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, insya Allah kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah. Kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Dan insya Allah kita
dengan ilmu ini kita bisa bertemu lagi di surga kelak nanti. Kita memulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah. Dahsyat. Alhamdulillah sekarang kita bersama 41 juta orang loh di kajian Zoom hari ini. Sangat luar biasa, sangat menggebiar sekali ya. Sungguh luar biasa. Kalau biasanya kita ada, biasanya kita ini meskipun dengan jumlah segini kita pasti seakan-akan kita berada di ruangan yang penuh sekali dengan orang. Dan insya Allah energinya terasa sekali hari ini ya. Dan sebelum kita memulai, bisa di Bapak Ibu semua bisa absen ya di chat dari mana saja. Sebelum kita mulai ya, kita saling berkenalan dan bisa tahu nih saya dari mana aja nih. Kita ini 41 juta orang loh yang ada di sini, luar biasa Bapak Ibu semua. Dan semoga dengannya keberadaan kita di sini kita saling dekat, kita saling silaturahim. Karena memang untuk menjaga rezeki kita tetap datang itu adalah kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bukan hanya sekadar menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, tapi juga ada tugas kita sebagai manusia yaitu menjaga hubungan dengan manusia lain yaitu hablum minan nas. Dan insya Allah dengan kitanya saling mengenal, kita bisa saling mendoakan, kita saling support. Mungkin bahkan kita bisa saling partneran kalau misalnya punya bisnis ini dengan pertemuan di sini kita bisa saling partner, saling bekerja sama untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rezeki luar biasa dahsyat. Oke, kita lihat ya dari mana saja. Bismillah. Oke, ada dari Bu Astia Kirana Parawita dari Bandung. Masya Allah, dari Bu Ida atau ini Bu Ida ya, dari Aceh atau ya betul Bu Ida ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga rezekinya berlimpah dari Aceh juga ya. Dan ada Bu Dewi Yulianti, Bu Yeti, Bu Dewi dari Bandung, Bu Yeti Supriyatin dari Cimahi. Wah, banyak sekali ternyata ya. Dan beragam sekali tempat tempat tinggalnya ya, domisilinya ya. Luar biasa sekali. Ada yang dari Jawa Tengah, Bu Novita, Bu Mariani dari Purwakarta. Ada yang dari Pangalengan, ada yang dari Bandung Barat, Masya Allah luar biasa. Bahkan ketika kita pun terpisah-pisah dengan Alhamdulillah dengan teknologi yang Allah sediakan, yang diperantarakan oleh orang-orang yang membuat Zoom ini, kita bisa bersilaturahim. Meskipun akhirnya tidak langsung, tapi luar biasa sekali. Kita dengan teknologi sekarang, kita bisa saling support, saling mendoakan. Alhamdulillah. Dari Pak Daniel Ridwan, oh, luar biasa. Bu Daryani ya, betul? Depok. Masya Allah, semua mendapatkan persoalannya diberikan solusi oleh Allah. Dan insya Allah kita hidup bahagia dunia dan akhirat ya. Amin ya robbal alamin. Bu Lilis dari Lembang, Masya Allah. Insya Allah ya, besok ada juga kajian lagi di Lembang. Kalau misalnya sebentar lagi kalau misalnya ada yang insya Allah kita akan share jadwalnya besok seperti apa. Insya Allah kita akan datang juga di Lembang. Pas besok itu pagi ada jam 10 dan ada setelah zuhur juga. Oh, izin Bu Lucy, izin off kamera ya nggak apa-apa. Pokoknya yang bisa on kamera biar energinya terasa, biar
lebih serius mendapatkan rezeki Allah, kita buka camnya ya. Kita buka kameranya. Baik, sekarang sudah ada 57 juta orang. Luar biasa sekali ya. Oke, kalau begitu tidak lama-lama ya, kita akan memulai kajian hari ini ya. Dan hari ini sangat spesial. Oh ya, hari ini sangatlah spesial karena mungkin Bapak Ibu semua datang ke sini melihat flyer kajian hari ini pasti memiliki keinginan yang sama. Yaitu apa coba Bapak Ibu? Oh, suaranya putus. Tes di sini. Ini suaranya sudah jelas atau belum? Coba, coba ya saya. Oke, suaranya sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah jelas ya. Oke, mungkin Bapak Ibu semua datang ke sini melihat flyer yang di-share oleh pihak eh, Magnet Rezeki Korwil Bandung Barat, dari Bunda Dina, dari kawan-kawan CTMR Korwil Bandung Barat, bahkan dari pihak Yayasan Khairul Rozikin juga melihat ini dan rasanya menarik sekali ya sekarang karena kita akan membicarakan dengan untuk anak-anak kita. Maksudnya anak-anak Bapak Ibu semua ya. Saya masih umur 23. Tapi kalau misalnya ada yang tuh saya masih jomblo. Jika kalau misalnya ada yang mau ini ya, ada yang mau registrasi, mau silahkan kontak Bunda Rifa saja. Minta izin ke Bunda Rifa aja ya. Insya Allah. Baik, kita di sini akan membicarakan teman-teman kita, anak-anak Bapak Ibu semua yang remaja ya, yang mungkin Bapak Ibu semua pasti ingin anak-anak yang soleh-soleha, yang berprestasi, yang pastinya ingin juga merasakan ilmu magnet rezeki ini. Karena kita sudah merasakan dan ingin sekali, pasti ingin sekali. Bapak Ibu semua ingin anak-anaknya juga untuk merasakan ilmu magnet rezeki ini. Tapi rasanya nggak mudah ya, apalagi anak remaja ya. Luar biasa anak remaja itu. Nah, sekarang kita akan membicarakan itu bersama. Oh, ini ada dari Bu Yeti dari Kota Tangerang. Masya Allah, luar biasa. Oh, Kang Yudo, punten apakah sudah kerja atau kuliah? Alhamdulillah saya sudah selesai kuliah dan saya sekarang bekerja memuliakan dan membahagiakan ibu saya di bisnis percetakan ibu saya, dan juga alhamdulillah saya sekarang sebagai konten kreator dan mendakwahkan Magnet Rezeki sebagai certified trainer Magnet Rezeki. Insya Allah kalau misalnya sebentar lagi pun saya akan mendapatkan pekerjaan, tapi nanti aja ya itu. Sekarang kita akan memulai dan kita akan menyambut pembicara kita hari ini, sahabat kita hari ini, yaitu Bunda Rifa. Dipersilahkan, Bunda. Halo, izinkan saya menyapa sahabat semua ya. Dijawab ya. Tolong dibuka nih ininya mic-nya. Oke. Daun yang kuntum berbunga lebat. Mana jawabannya nih? Ulangi ya. Daun yang kuntum berbunga lebat. Cakep. Assalamualaikum ayah bunda hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Senang sekali saya bisa membersamai ayah bunda semua malam ini. Dan seperti yang Allah janjikan ya, ketika kita berada dalam sebuah kajian ilmu, maka malaikat katanya berduyun-duyun menghadiri kajian ilmu ini dan berbaris hingga ke langit dan mengaminkan semua doa-doa kita. Maka sebelum kita mulai, mari kita sejenak saja
kita doakan, kita panjatkan doa. Doa yang terbaik malam ini yang ingin sekali Allah ijabah. Enggak? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu, kita berdoa. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah kabulkanlah ya Allah. Hajat ayah bunda malam ini. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, ayah bunda semua. Hmm. Eh, kita akan mulai dengan tema malam ini yaitu apa? Ada yang hafal? Ayah bunda, selamatkan masa depan anak remaja kita dengan ilmu magnet rezeki. Masya Allah ya. Ini adalah judul yang luar biasa. Sesuatu yang kita harapkan ya. Kita harapkan masa depan kita bersama anak-anak remaja kita penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan, kesolehan anak-anak kita. Karena tidak ada harta yang lebih berharga dibandingkan anak-anak yang soleh dan soleh. Betul nggak, Ayah Bunda? Betul. Ya, betul. Masya Allah ya. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat malam ini agar malam ini Allah catat menjadi amal soleh kita, agar Allah mengabulkan harapan-harapan kita terhadap anak-anak remaja kita. Amin ya rabbal alamin ya. Baik. Eh, sebelumnya saya akan menyapa semua ayah bunda dari komunitas Magnet Rezeki Korwil KBB dan grup parenting TK sampai SD Khairul Rozikin, donatur YKR, grup pembinaan keluarga ajaib yang dibina langsung oleh Bunda Dina Indriani dan jamaah MR Masjid Jami Al Hasan. Dan kalau yang tidak tergabung dalam grup apapun yang di atas, gak apa-apa. Semua hari ini adalah sahabat baru saya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ayah Bunda atas kedatangannya. Dan mari kita mulai kajian yang seru ini. Bismillah ya. Baik. Ayah Bunda, ada yang di sini ada yang belum tahu ilmu magnet rezeki? Boleh. Ini aku ada yang boleh silakan chat. Yang belum, kalau semua sudah, nanti saya akan lewat nih beberapa materinya. Sudah semua? Sudah semua? Masya Allah. Baik. Sudah semua ya? Alhamdulillah ya. Baik. Kalau gitu, Ada yang belum tuh, Bun. ada yang belum? Belum, Masya Allah. Dari Teh Raina ya. Asa, Oh, belum Bunda. Asa. Di Baik. Oke, baik ya. Oke. Saya akan sedikit tentang dasar magnet rezeki ya. Jadi ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita akan kembali ke fitrah kita. Fitrahnya seperti apa? Nah, saya akan coba tanya dulu ya sama Ayah Bunda. Tujuan hidup kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah itu untuk apa ya? bersenang-senang. Bersenang-senang, Masya Allah. Ini udah MR banget nih. Coba, ada lagi? Untuk beribadah. Beribadah, betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi?
Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, betul ya? Apalagi? Apalagi yang Bapak Ayah Bunda tahu tentang tujuan hidup kita nih apa sih sebenarnya? Mencari ridho Allah, Mencari ridho Allah, betul. Apalagi? membahagiakan orang di sekeliling kita. Masya Allah. Ini ada sebagai khalifah, betul juga. Membahagiakan orang-orang sekeliling kita, betul juga semua. Nah, Mencari bekal untuk hari akhir. betul, betul semua. Semua jawaban Ayah Bunda betul semua. Jadi inti dari tujuan penciptaan manusia adalah satu, untuk bahagia. Dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah sedemikian sempurnanya, maha sempurnanya Allah untuk melayani kita. Kalau selama ini apa yang terjadi? Kita mengejar dunia atau dunia mengejar kita? Kita kejar dunia. Kita mengejar dunia. Yang ada apa? Capek, lelah, Lelah. stres. Ya, maaf ya. Saya pakai bahasa yang tidak positif dulu. Jadi sebenarnya ketika hidup kita belum bahagia, masih ada stres, masih ada galau, masih kekurangan secara ekonomi. Maaf, kayak amanah, hutang ada dan sebagainya, anak-anak belum soleh dan soleha, itu sebenarnya kita belum memposisikan kita sebagai fitrah kita di hadapan Allah. Nah, ilmu magnet rezeki ini akan mengembalikan fitrah kita ke insan yang bahagia. Nah, ilmu magnet rezeki ini hadir untuk menjembatani semua ilmu yang sudah Allah berikan melalui siapa? Melalui ustadz-ustazah, melalui ulama-ulama, melalui apa? Al-Quran dan hadis dan semua apa namanya sumber-sumber ilmu. Selama ini kita sudah banyak mendengar tentang ilmu-ilmu agama, tetapi ada yang tidak kita pahami, yaitu mengaplikasikannya atau mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, coba bayangkan kalau di sebuah di sebuah lingkungan misalnya, ini ada sebuah lingkungan yang terpisah oleh sungai atau jurang, lalu tidak ada jembatan. Kira-kira untuk mencapai tujuan ke seberang jurang atau ke seberang jembatan ke seberang sungai itu kita harus kemana? Harus keliling ya, betul nggak? Keliling mencari di mana ujungnya agar kita bisa ketemu Seberang. jalan menuju seberang. Tapi apa yang terjadi ketika kita membangun jembatan? Lebih mudah nggak? Lebih mudah. Itu lebih mudah. Dan menurut saya, ilmu magnet rezeki ini adalah jembatan. Bagaimana kita memahami ilmu-ilmu lain untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Itu hanya sedikit tentang apa sih ilmu magnet rezeki itu, ya? Bagi yang baru sekali apa mendengar ilmu magnet rezeki, ya. Bagi yang sudah, tentunya sudah banyak merasakan manfaatnya, ya. Nah, sesuai dengan judul kita malam ini, sebentar ya, saya. Oke. Ya. Dari definisi tadi tujuan manusia diciptakan, mari kita sedikit kembali. Bagaimana penciptaan kita oleh Allah? Bagaimana kelahiran kita? Bagaimana perjalanan setiap tahap usia? Lalu kita sekolah, lalu bergaul, lalu menikah, lalu punya anak. Ya, itu banyak persoalan nggak dalam perjalanan itu? Banyak sekali. Banyak ya. Nah,
Persoalan itu yang kita hadapi hari ini adalah persoalan yang dihadapi oleh kita sebagai orang tua. Tua. Dan malam ini kita akan khusus mengintip persoalan anak remaja kita. Yo, sekarang boleh sharing. Siapa di antara ayah bunda yang punya satu persoalan yang sangat mengganggu, sangat bikin galau nih ayah bunda? Boleh, silakan yang mau sharing, buka mic-nya, silakan langsung bicara ya. Kenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Nova Ya, dari ya Pak Nova. Balikpapan. Iya Pak Nova, Masya Allah dari Eh, Balikpapan. ya, anak saya itu kecanduan gadget banget, Ibu. Gimana itu Masya ya, Allah. Bu? Ya, Ini, sekian. Terima kasih. oke, kecanduan gadget ya. Terima kasih Pak Nova. Oke, siapa lagi? Mau yang sharing apa? Persoalan anak remaja yang hari ini sangat mengganggu pikiran ayah bunda. Silakan. Saya Bu, Ya, silakan. Bunda iya, siapa? iya saya Ibu Mimin dari Iya, Garut. iya. Iya, persoalannya saya lagi galau karena memikirkan anak pertama saya, Mm-mm, apa tujuan yang diinginkannya, mm-mm, eh, masuk ke beberapa perguruan tinggi. mm-mm. Kebetulan belum ada yang masuk. Oh, sudah berapa lama? Sejak lulusnya kapan? Baru mau Baru ini, Bu. lulus. Ya, Baru lulus baru ya. baru Baik, lulus SMA gitu. baik. Itu yang bikin ibu galau, anak juga galau ya, Bu ya? Iya. Masya Allah. Baik, ada lagi? Satu lagi ya? Satu lagi ayah bunda yang mau sharing persoalan anak remajanya. Ayah Bunda, Ya, siapa nih? Ayah Bunda, Ya, bunda siapa ini? Ika dari Ciamis. Oh ya, Bu. Oh ya, Teh Ika. Ya, Ayah sayang. Bunda. Mangga. Iya. Ini Bunda, Mm-mm. dia lagi galau anak sulung saya, anak laki saya kan Mm-mm. jauh. Iya. Pengennya sih dia di sini aja, Pengen dekat. sini susah banget. Ya, Mm-mm. dia kebetulan kerjanya di Mm-mm. eh, terus saya kan apa cemas dengan keadaan dia di sana gitu Bun. Betul. Enggak srek Mm-mm. dengan hati ya. Mm-mm. Nah, pinginnya dia di sini aja, tapi kalau secara langsung kita udah kamu pulang atau gimana, dia kayaknya masih nolak gitu Bun. Mm-mm. Nah, untuk ininya gimana gitu. Gitu. Oke, baik. Baik ya. Oke, Hmm. 3 dulu ya. Oke. Iya. Mm-mm. Oke. Kecanduan gadget. Ya. Kecanduan gadget. Emang sekarang zamannya ya, Pak ya. Semua anak pegang gadget. Bahkan dari usia SD. Betul? Ya. Apalagi sekarang anak-anak sudah makin canggih di gadgetnya. Makin, bahkan saya pernah lihat anak usia 2 tahun sudah Hampir bisa semua buka sekarang YouTube, Masya Allah pegang. ya. Luar biasa. Baik, nanti kita akan bahas ya. Bagaimana ini titik apa? Titik persoalannya di mana dan bagaimana nanti kita akan mencari solusinya ya, Pak Nova ya. Lalu Bu Mimin, lagi galau, anaknya baru lulus tapi belum dapatkan perguruan tinggi negeri ya, maunya perguruan tinggi negeri ya, Bunda ya. Lalu Iya. Bunda Ika, Ciamis, anak lelakinya pengennya dekat. Aduh, Masya Allah. Ini yang pernah saya alami juga. Jangankan anak jauh yang di mana Bunda Ika kalau nggak salah tadi dibilangnya di Bali ya, Bun?
Iya, di Bali ya? Ah, Masya Allah. Di Bali aja udah bikin ketar-ketir. Orang tua itu udah bahaya, bahaya Jaran. Betul, Dan nah? ku tahan mulutku ini, ku tahan betul. Iya, Boleh, bener boleh di mute di mana ya? tidak aku rasakan. Siapa nih yang belum di mute Anda ya? pernah konsul Oke, pekerjaan Bunda-bunda, disuruh itu mohon langsung maaf saja. di mute dulu ya. Atau mau ini, mau sharing? Oke ya, kita mute dulu sebentar ya. Oke, sebentar. Ya, sebentar nih. Saya tuh gaptek. Jadi harus perlu perlu bantuan anak saya untuk ini bagaimana ini ya? Maaf ya, Bunda-bunda, Ayah Bunda. Baik. Saya akan cerita sedikit, Ayah Bunda. Ketika saya pertama sekali mengenal ilmu mandat rezeki, saya itu dihadapkan pada persoalan. Ya, persoalan bukan dengan anak-anak, tetapi dengan sahabat. Lalu ketika sudah persoalan itu selesai, lalu saya dihadapkan dengan persoalan anak. Anak saya waktu itu dapat beasiswa ke luar negeri, perempuan. Bahagia-bahagia, tetapi di tengah bahagia itu saya galau karena apa? Anak perempuan jauh, lalu biayanya besar. Sementara saya single parent. Kemudian di dalam perjalanannya ternyata persoalan terus terus berlangsung. Saya sering berantem sama anak perempuan, walaupun jauh. Berantem, berantem, berantem. Akhirnya saya mengikuti satu kajian ilmu magnet rezeki, yaitu private training. Di situ ada sesi Garputala ya. Ayah Bunda yang pernah ikut acara magnet rezeki, di situ ada sesi Garputala. Lalu di situ ditunjukkan bahwa saya ada salahnya. Ketika saya konsultasikan dengan CTMR, CTMR itu bertanya, Bun, waktu anaknya pergi ke luar negeri, diantar sama walinya enggak? Enggak, karena kan ayahnya udah enggak ada. Kalau adiknya kan laki-laki, diantar enggak? Enggak. Sama pak adiknya enggak. Bun, ini ada perisai Bunda. Waduh, saya bilang, terus saya harus gimana dong? Karena saya tidak tahu kalau anak yang keluar kota itu harus kalau misalnya mau bermukim itu harus diantar oleh walinya, lalu diakadkan di sana untuk bermukim. Lalu si walinya boleh pulang. Nah, begitu. Ternyata saya menemukan bahwa kekurangan ilmu saya, kekurangan ilmu agama saya yang menyebabkan persoalan itu hadir. Ya, walaupun itu saya tidak sengaja, tetapi Allah terus uji itu sampai saya pada satu titik, kamu salah, gitu. Sampai satu titik saya mencari kenapa sih kok ini sebenarnya harusnya kan anak dapat beasiswa, harusnya sesuatu yang membahagiakan, ya. Allah kasih rezeki, rezekinya pasti terus sama Allah dikasih, tetapi kok anak saya nggak bahagia, saya juga nggak bahagia. Karena apa kita terus kalau video call atau apa kita berantem. Akhirnya ketika diberitahu dari sisi ilmu magnet rezeki bahwa ada hal yang kita langgar sebagai orang tua, walaupun itu tidak sengaja, Allah akan uji sampai kita tahu bahwa kita salah. Ini hanya satu satu apa namanya satu case aja bahwa di dalam ilmu parenting, dalam ilmu pengasuhan pun kita bisa sangat minimal, bisa sangat sedikit sekali ilmu ini. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan kita tidak bahagia, anak pun tidak bahagia. Ya. Nah, sekarang
apakah eh, apa yang saya perjuangkan, yang saya korbankan untuk anak menjadi sia-sia? Ketika kita tidak mentobati, maka itu akan sia-sia. Dan ada satu kajian lagi yang saya hadiri, bahwa ketidaktahuan kita, kekurangan ilmu kita, ketidakpedulian kita terhadap ilmu parenting, termasuk menyalurkannya kepada anak-anak, itu menjadi stupid cost. Maaf, ini mungkin dalam bahasa Inggrisnya kurang baik ya. Tetapi ini memang tidak ada bahasa lain kecuali ini dikatakan oleh eh, trainer itu bahwa ini stupid cost. Ya, stupid cost bukan hanya semata-mata materi kita eh, banyak banyak dikeluarkan, tetapi termasuk waktu. Ya. Nah, makanya pentingnya kita mempelajari ilmu. Ilmu apa saja tentang parenting. Dalam malam ini berkaitan dengan ilmu magnet rezeki, saya akan menekankan bahwa Bapak Ibu, mari kita mulai sekarang melek ilmu. Ya, bukan hanya kita yang harus belajar. Anak-anak juga harus belajar. Anak-anak harus dikenalkan pada ilmu yang kita sedang pelajari, yaitu ilmu magnet rezeki. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasi ini persoalan ini? Ada Bapak Ibu. Seandainya, ini saya berandai-andai, seandainya waktu eh, anak saya berangkat ke luar negeri, saya sudah mempelajari ilmu magnet rezeki. Tentunya saya akan memilih lewat cara Allah, yaitu dengan cara Garputala. Ini salah satu jurus yang akan kita pelajari di ilmu magnet rezeki. Begitu juga anak saya, kalau saja anak saya sudah belajar ilmu magnet rezeki, maka dia ketika memutuskan untuk ke luar negeri, maka dia juga akan membantu saya dengan pilihannya itu melalui Garputala. Maka pilihannya pasti akan tepat. Jadi saya berpikir, oh ternyata ada ilmu. Ada ilmu yang luar biasa yang bisa memutus stupid cost tadi. Bukan berarti sia-sia perjalanan anak saya ke luar negeri, tetapi hal-hal yang mewarnai perjalanan itu, pertengkaran, ya. Lalu anak saya berperisai, membentak orang tua, saya juga demikian. Lalu pergaulan di luar negeri itu yang menjadi media dia untuk melampiaskan kekesalan terhadap saya. Itu kan jadi perisai. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, Bunda, Ayah, dari pengalaman saya ingin berbagi bahwa bekali kita pribadi dan anak-anak kita dengan ilmu yang cukup agar perjalanan hidup mereka itu lebih ringan, lebih terarah, dan jauh dari stupid cost tadi. Ya, makanya ketidaksiapan ilmu orang tua untuk menyelaraskan tumbuh kembang anak di usia remaja akan mengakibatkan anak menjadi galau, ya, menjadi frustasi. Apalagi anak remaja ini di usia yang labil, katanya sedang mencari jati diri, sedang merasa diri tahu segalanya. Itu kadang-kadang bikin kita kesal ya, Ayah Bunda. Orang tua tahu apa sih? Jadul, nggak tahu zaman sekarang. Wah, apapun lah ya. Sedang keren-kerennya anak remaja kita ini. Nah, kalau kita tidak membekali diri kita dan anak kita dengan ilmu yang cukup tadi,
Apa akibatnya? Baik kita, anak kita juga akan tertekan, akan tidak bahagia. Anak suka melawan, tidak rajin ibadah, itu berimbas. Pesimis pada masa depan. Memilih setiap keputusan hanya berdasarkan asal orang tua senang aja deh. Asal orang tua nggak ngamuk, nggak marah, pusing. Nah, kalau anak kita nggak bahagia, apa imbasnya ke kita, ayah bunda? Kita jauh tidak bahagia, betul nggak bunda, ayah? Maka di sini kita akan mencoba belajar, mencoba menawarkan pada ayah bunda. Apa solusinya agar anak-anak kita ini lepas dari hal-hal yang kita tidak sukai? Salah satunya tadi Pak Nova, kecanduan gadget. Apa yang menyebabkan anak-anak kecanduan gadget? Coba kalau anak-anak punya aktivitas yang positif. Coba kalau anak-anak kita punya waktu lebih banyak dengan anak-anak. Ingat, orang tua dulu kita lebih banyak bersama kita dibandingkan dengan pekerjaannya, bukan? Mereka punya jam kerja yang teratur, pagi, sore, pulang. Malam bisa bersama anak-anak, bersama kita. Ibu ada di rumah. Bisa setiap saat anak, kalau ada perlu, sama orang tua. Ya, tapi gimana dah ini teh udah kemajuan zaman gitu ya. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Satu kuncinya. Anak-anak perlu dikenalkan dengan Allah lagi. Selama ini anak-anak taunya Allahnya itu gadget. Tadi Bunda Mimin, mohon maaf. Ini banyak sekali, memang Masya Allah, Alhamdulillah, anak-anak sudah lulus. Tapi ada persoalan baru. Ini masuk perguruan tinggi, belum masuk juga, bikin galau lagi. Coba kalau anak kita tahu, Allah pasti akan memberikan aku saat yang tepat nih nanti lulus perguruan tinggi. Maka anak tidak akan galau. Begitu juga kita. Kita galau, kita alirkan rasa galau itu ke anak kita. Oh, anak lebih galau lagi. Lalu Bunda Ika, ya, anaknya jauh. Aduh, pengennya dekat. Aduh, harapan semua orang tua adalah anak dekat kelihatan ya, Bu. Sama saya juga. 5 tahun nggak ketemu anak itu luar biasa. Walaupun ada video call itu tidak bisa menggantikan kerinduan kita terhadap anak. Betul ya Bunda? Tapi ketika kita sudah kenal Allah kita, ya, dimanapun anak kita berada, kita akan tenang. Karena apa? Kita mah jaganya hanya 24 jam. Ya, kadang kita sibuk dengan kegiatan lain, anak kegiatan lain, tapi Allah setiap detiknya bersama anak kita. Betul nggak? Tapi kita sendiri kurang yakin. Makanya kita jadi galau. Ya, nah itu. Baik, banyak sekali. Apalagi persoalan anak remaja yang sebenarnya kita anggap remeh, tetapi ini sangat berpengaruh loh ke masa depan anak-anak kita. Misalnya, sama sih, kita juga melakukan waktu remaja ya. Misalnya apa? Merokok. Ya, ada ya. Sekarang katanya waktu di berita mulai 2 SD udah merokok, Masya Allah.
lalu menyontek. Itu hal yang lucu buat kita waktu kita mengalami mah. Tapi kalau ini dibiarkan, ini adalah bibit-bibit korupsi. Apalagi Bunda, Ayah? Narkoba. Masya Allah ya, itu sesuatu yang menakutkan. Pelarian. Pelarian dari apa? Pasti dari ketidakbahagiaan. Tidak mungkin anak yang bahagia lari ke narkoba. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak yang bahagia, anak yang sudah tercukupi imannya, kebahagiaannya, kecukupan materinya, dia akan lari misalnya ke penyalahgunaan narkoba. Atau apa? Miras, Masya Allah ya. Tantangan bagi orang tua zaman now itu luar biasa ya Bunda. Maka jangan diremehkan hal-hal yang menurut kita lucu ya. Lah, masih remaja, masih belajar ke weh. Saya pernah ada percakapan begini ayah bunda. Di sebuah, waktu itu di warung mie ayam. Seorang ibu, dua orang ibunda ini bicara dengan ya lumayan terdengar jelas. Jadi yang satu membanggakan anaknya. Wah anak saya mah, ngajinya teh. Pokoknya mah eleh lah saya. Orang tua mah eleh. Sholat nak dan sebagainya gitu ya. Patuh dan sebagainya. Terus jong nilai-nilai rapotnya teh pada bagus cara gitu. Tiba-tiba si ibu yang sedang membanggakan anaknya ini ditelepon sama anaknya. Mah, kira-kira ya, saya ditilang. Naon? Ditilang. Nah, ari kamu teh emang kamu kenapa sampai ditilang? Iya melanggar makan ada operasi sana kan saya belum punya SIM. Emang tuh bisa kamu teh memang tuh nggak punya uang 20.000 jangan nyogok we cenah teh polisi. Hah? Aku langsung yang sambil makan mie ayam lalu sejenak saya berhenti. Ah? Jadi cerita tadi yang tadi anaknya soleh, anaknya bager, anaknya rajin sholat, anaknya ranking dan sebagainya. Lalu untuk hal yang harus dihadapi dengan kejujuran, ibunya mempertanyakan kenapa emang nggak punya duit 20.000? Kan kalau udah punya 20.000 mah nggak sogok selesai. Coba, Masya Allah. Di situ saya kaget, lalu saya berpikir ini pentingnya orang tua konsisten terhadap apa yang diajarkan kepada anak. Ya, di satu sisi, harus anak saya jujur, anak saya. Tapi ketika dihadapkan persoalan ditilang, maka ya udah kamu mau mendingan apa namanya nyogok we selesai daripada ini urusan lagi kalau kayak di kudu sidang dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Ya. Nah, begitu. Sebentar. Nah, persoalan anak remaja sangat berbeda dengan kita orang tua ya. Yang tadi ada merokok, menyontek, lalai beribadah, ya. Pacaran. Ayah bunda pernah nggak nanya sama anak remajanya, kamu tuh udah punya pacar belum? Tuh si tetangga A, B, C mah udah punya pacar. Kenapa kamu belum punya pacar? Belum laku? Ih, aduh ayah bunda. Ya, tanpa kita sadari, kita menjerumuskan anak. Ya, lalu apa? Persoalan lain anak remaja. Memendam luka. Luka pengasuhan akibat kita. Mulut kita. Perilaku kita. Tangan kita. Pernah memukul atau apalah. Lalu apa?
merasa tidak didengar ortu. Persoalan anak remaja tuh. Sakit hati oleh teman, oleh pacar, oleh tetangga, oleh teman main. Lalu pembulian, ya, kekerasan. Entah itu dilakukan oleh guru, oleh orang-orang terdekat, oleh teman, ya. Lalai ibadah. Nah, ini adalah puncak dari ketidakkenalan anak terhadap Allah. Ya, Masya Allah. Jadi, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saya yakin kalaupun Ayah Bunda kita semua melakukan ketidaktepatan terhadap anak-anak kita, pastilah tidak disengaja. Betul nggak? Tapi ketidaksengajaan ini harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Ilmunya bukan hanya kita aja. Kita sudah belajar MR, tetapi anak belum. Anak belum punya bekal untuk apa sih naon sih perisai rezeki teh? Gimana cara menghindari teh? Yang dia tahu, yang sering dia dengar dari orang tuanya, tong gitu atuh itu teh perisai. Tapi anak nggak tahu perisai itu apa, perisai rezeki itu apa. Bagaimana cara menghindarinya? Apa efek dari perisai rezeki ini terhadap kehidupannya? Ini yang anak-anak kita, anak-anak remaja terutama, belum tahu. Akhirnya apa? Persoalan anak remaja yang ada di slide inilah yang mereka akhirnya alami. Maka malam ini saya mengajak Ayah Bunda, yuk ajak anak-anak kita untuk mengenal ilmu magnet rezeki. Kenapa kita harus memperkenalkannya di SHMR? Nanti tanggal 10 Agustus bertepatan dengan SHMR orang dewasa lainnya, ada kelas khusus Gen Z. SHMR khusus Gen Z. Kenapa harus kelas khusus? Ternyata sebelum ada kelas Gen Z ini, anak-anak yang ingin belajar ilmu magnet rezeki di seusia Gen Z, lalu masuk ke kelas orang tua, ternyata kurang efektif, Ayah Bunda. Karena apa? Mereka mendengarkan persoalan orang dewasa. Oh, hutang tela, yang selingkuh tela, yang rumah tangga hampir bercerai, itu mereka belum mengalami persoalan-persoalan itu. Jadi mereka bingung. Ini mengaplikasikannya ke kehidupan saya apa, bagaimana? Makanya Korwil KBB ya membuka kelas baru, dan ini baru satu-satunya sekarang ini, baru satu-satunya Korwil di seluruh Indonesia ini, baru Korwil KBB. Karena kepedulian kami, kepedulian terutama Ketua Korwil kami, Bunda Dina Indriani, Masya Allah, sangat peduli dengan tumbuh kembangnya anak-anak kita. Alhamdulillah, Bunda Dina punya ide, punya gagasan membuka kelas khusus Gen Z. Satu lagi, kenapa harus nanti pembicaranya pun bukan saya, bukan yang sudah tua-tua ini, CTMR yang sudah tua-tua ini, tetapi CTMR-nya juga seusia Gen Z. Agar apa? Frekuensinya nyambung. Kalau kami yang tua-tua ini bicara di Gen Z, kami ini perisainya banyak. Perisainya tebal. Jadi untuk menyampaikan ilmu ke Gen Z yang seburuk-buruknya Gen Z, tetap aja perisainya jauh lebih sedikit dari kita. Dari yang tua-tua ini. Makanya nggak nyampe tuh. Ilmunya kurang efektif nyampe ke mereka. Makanya nanti
di kelas Gen Z ini akan dibawakan oleh CTMR muda, CTMR Gen Z juga. Yang akan dibawakan oleh Kang Yudo, CTMR, dan Kak Rere. Ya, mereka sudah mengikuti pelatihan untuk menyampaikan SHMR ke kalangan Gen Z. Ya, gimana? Menurut Ayah Bunda gimana? Boleh, boleh silakan berpendapat, boleh bertanya, eh boleh silakan. Sebelum saya nanti panggilkan Kak Rere dan Kak Yudo untuk memberikan apa sih? Memberikan sedikit eh kisi-kisi. Apa yang akan diterima anak-anak kita kalau mengikuti SHMR Gen Z? Silakan, silakan Bunda, Ayah. Silakan. Kalau yang mau langsung bicara, silakan mic-nya dibuka. Oke, saya langsung ya. Oh, tidak bisa buka mic, maaf ya. Siapa ya? Pak Nova ya? Pak Nova bisa di sebelah kirinya? Bisa buka, buka sendiri. Sebentar ya. Atau di chat aja. Nanti saya cari tahu dulu ini kenapa tidak bisa membuka mute-nya. Pak Nova. Baik, sebentar ya Pak Nova. Ini anak saya sedang mengusahakan bagaimana cara membuka. Kenapa bisa terkunci seperti ini? Oh, settingan dari hostnya. Bentar ya. Eh, si- siapa? Oke, ini ada siapa? Kami jauh dari Medan untuk ikut SMR Gen Z, Bunda. Gak apa-apa. Insya Allah kita doakan nanti di Medan akan CTMR di Medan akan mengadakan SAMR TMR untuk Gen Z ya Bunda ya. Eh, Semoga Allah izinkan, semoga Allah mm, mampukan CTMR Medan untuk mengadakan Gen Z. Nanti hari Rabu, nanti hari Rabu malam, Ayah Bunda bisa mengajak anak remajanya untuk ikut Zoom ya webinar yang akan dibawakan oleh Kak Rere dan Kak Yudo CTMR agar mereka bisa langsung berkomunikasi ya. Oke. Baik. Boleh kalau yang mau open mic sudah dibuka. Silakan. Oke. Oh, belum udah. Udah. Masih belum bisa, Masya Allah. Keren ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Baik. Saya baca aja dulu ya. Sementara ini sedang diusahakan sama Kang Yudo. Ini bagaimana cara membuka mic-nya ya. Anak saya belum tergerak hatinya untuk ikut SIMR Gen Z, Bunda. Tolong doain
saya doakan semoga anak yang cikal saya waktu itu saya pernah ketemu Bunda pas saya riset TMR 3, Masya Allah. Dengan Teh Dewi, Alhamdulillah Teh Dewi, terima kasih. Jadi bedanya SHMR yang dihadiri oleh orang dewasa dengan orang Gen Z adalah 90% yang dihadiri oleh orang dewasa adalah keinginan sendiri. 10%-nya ada yang diajak, ada yang terpaksa, ada yang tiba-tiba kejebak loh. Ternyata acara gini ya. Nah, kalau Gen Z sebaliknya, 90% itu dipaksa oleh orang tuanya, termasuk anak saya. Ketika anak saya ingin anak saya mengenal Ibu Mandat Rezeki, saya ceburin ke camp ke Bogor. Ya, tapi setelah itu alhamdulillah setelah di campnya karena disajikan dengan cara yang fun, ya, menyenangkan, happy dia, ilmunya mudah diserap, akhirnya sampai sekarang anak saya sangat menikmati ilmu Mandat Rezeki dan keajaibannya sudah berulang-ulang bertubi-tubi ya. Boleh silakan. Sudah dibuka Pak Nova? Silakan. Dicoba Pak Nova. Udah bisa Pak? Bisa. Alhamdulillah. So, silakan. Oh, Pak Nov sudah ditekan yang sebelah kirinya Pak yang unmute-nya? Masih belum bisa, Masya Allah, Masya Allah. Iya Bunda ya. Udah. Sebagian sudah bisa. Bagian bisa. Alhamdulillah. Oke. Itu Bunda. Oke. Kak Raina, camp untuk Gen Z masih lama, tetapi yang terdekat SHMR THMR ini 2 hari. Kak Raina, 2 hari aja. Anak remajanya suruh untuk belajar. Iming-imingnya apa? Jangan bilang belajar. Bilang, kamu nanti ketemu di sana teman-teman baru. Nanti dengan ilmu ini, kamu misalnya anak Kak Raina apa? Punya hajat apa Kak Raina? Sok bangga Kak Raina di chat. Atau boleh kita bicara open mic. Oke, ya. Nah misalnya anak pengen anak misalnya berprestasi di sekolahnya. Pokoknya dengan ilmu ini nak, ya, insya Allah kamu akan lebih mudah mencapai prestasi yang kamu inginkan. Misalnya, insya Allah nak dengan ilmu ini kamu misalnya ingin jalan-jalan ke luar negeri, akan Allah ijabah. Tapi Allah ingin kenalan sama kamu dengan melalui ilmu ini. Ya, kasih iming-iming yang bukan nanti kamu akan belajar. Jangan Bunda jangan. Jangan bilang suruh belajar. Kamu nanti akan bersenang-senang. Berkenalan dengan Allah lagi. Bagaimana caranya nanti di SHMR THMR itu nanti kamu akan bisa kontak langsung dengan Allah dengan surat cintanya Allah melalui salah satu jurusnya yaitu Garbutala. Bayangkan kita dapat surat cinta dari manusia aja berdebar-debar. Ya enggak? Senang minta ampun. Ya, kita selama ini Bunda, Ayah, kita sering ulama anu, misalnya orang soleh anu punya amalan doa ini. Oh, kita ikutin tuh. Betul nggak? Kita ikutin zikirnya biar apa? Biar kita juga mendapatkan keberkahan yang sama seperti ulama itu, orang soleh itu. Tetapi dalam ilmu Mandat Rezeki, dengan ilmu Garbutala, kita dapat satu surat spesial dari Allah langsung hanya untuk kita zikirnya. Ya, nanti kalau misalnya nih anaknya pengen lulus perguruan tinggi. Nah, nanti dengan ilmu ini
nanti akan diajarkan bagaimana kamu tidak akan salah pilih. Karena yang memilihkan adalah Allah. Bagaimana nanti kalau sudah nanti kamu di perguruan tinggi, kamu akan mudah mengejar prestasinya dengan cara Allah. Jadi kasih iming-iming apa yang dia harapkan. Jangan yang nanti kamu akan belajar ya di sana ya. Hati-hati, pokoknya ini mama udah mengeluarkan uang banyak loh ya. Harus serius ya. Nah, itu jangan. Ya, jangan ditakut-takuti dengan waduh ini bakal boring nih. Bakal 2 hari nih membosankan nih. Aku kehilangan jam main nih. Bapak Ibu yang paling mengenal anak remaja Bapak Ibu semua, ya. Jadi cari tahu apa yang menjadi harapan anak. Maka itulah hadiahnya dari mempelajari ilmu manetrik ini. Ya, nggak apa-apa. Dibujuk aja, dibujuk terus. Kalau saya akhirnya apa? Kalau trik saya nih terakhir, kamu mau nggak membahagiakan Bunda? Bunda bahagia sekali kalau kali ini aja kamu nurut Bunda. Nanti setelah ini Bunda deh yang nurut kamu. Biasanya tuh suka benar ya Bun? Nanti setelah ini aku yang tahu kan, tapi setelah itu kan dia kan udah belajar. Dia sudah belajar bagaimana kalau menentang orang tua itu perisai. Ya, kalau melawan berargumen sama orang tua itu perisai, nanti akan dia belajar. Ya, jadi insya Allah, Ayah Bunda, sayang sekali memang di daerah-daerah lain kami belum mengadakan walaupun sudah banyak permintaan. Tapi kami ini di KBB ini CTMR-nya masih terbatas, ya. Kami juga eh, apa? Mungkin ke depannya insya Allah kalau misalnya di satu daerah misalnya Pak Nova di Balikpapan misalnya bisa mengumpulkan sekian banyak remaja. Insya Allah kalau kami diundang insya Allah kami akan datang. Ya, di Tangerang. Di Tangerang Mak, insya Allah kayaknya masih bisa di itu ya. Jabodetabek masih bisa ya. Ke KBB ya, ke Cimahi deket loh. Nanti pulangnya kulineran ke Bandung. Ya, kalau kalau memungkinkan rezekinya, ayo investasi ini, investasi langit ini. Jangan sayang sama uang. Karena ini salah satu investasi terbaik membekali anak dengan ilmu Allah. Ilmu manetrik ini dahsyat banget. Kita akan menghindari stupid cost tadi. Ya, Ayah Bunda beruntung sekali karena tidak seperti saya sudah mengeluarkan stupid cost tadi. Ya, walaupun sedikit demi sedikit dengan ilmu manetrik rezeki, anak saya yang sudah kembali ini akhirnya memperbaiki diri, mengenal, lalu apa? Ilmu-ilmu yang tadi tertunda karena dia berperisai, ya, kan selama di luar negeri dia belajar. Tapi ketika pulang karena dia berperisai, ilmu itu tidak berkembang. Tapi ketika dia buka perisai, lalu belajar ilmu manetrik rezeki, sedikit demi sedikit ilmu yang sudah dia pelajari muncul, lalu menjadi kreativitas yang keren. Ya, nah saya berharap ayah bunda nih sekarang yang mengikuti Zoom malam ini tidak mengalami stupid cost yang saya alami. Ya, tidak mahal. SHMR THMR 2 hari aja tidak mahal, sangat murah dibandingkan dengan manfaat yang akan ayah bunda terima, perubahan yang ayah bunda akan lihat pada anak-anak kita. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita semua yang di luar kota bersabar. Nanti kalau misalnya kita Allah izinkan, Allah takdirkan untuk bertemu, untuk mengadakan di eh, kota-kota ayah bunda, ya, insya Allah kami akan datang, insya Allah ya. Apalagi, oke,
saya sesuai tadi janji saya akan memperkenalkan salah dua. Salah, Kak Rere dulu ya, yang nanti akan menjadi CTMR yang mengasuh nih anak-anak remaja kita di Gen Z. Sudah terhubung Kak Rere? Kak Rere, Assalamualaikum. Oh, tidak bisa on kamera. Boleh Kak Rere itu aja suaranya aja boleh. Kak Rere memperkenalkan diri dan apa sih yang akan adik-adik remaja kita peroleh di acara SAMR Gen Z itu. Silakan Kak Rere. Belum ya? Kak Rerenya lagi kemana ya? Oke, kalau gitu saya panggilkan Kang Yudo dulu ya, sambil menunggu Kak Rere. Kang Yudo bisa eh, on kamera? Sebentar, sedang bersiap katanya. Baik, oke. Alhamdulillah Sebentar. sudah bisa. Bentar, Oke. Bunda. Oke. Nah, saya baca aja sambil menunggu Kang Yudo sama Kak Rere. Dari Teh Dewi Yulianti Bandung, kecanduan game online, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya, Teh Dewi jangan berkecil hati, kita harus tetap punya harapan. Kita masih punya Allah, ya, yang akan bisa membolak-balikan hati anak-anak kita. Anak tidak mudah sholat, ini hampir persoalan semua orang tua. Zaman now. Karena apa? Ya mungkin anak-anak belum punya ilmunya nih, bagaimana memanfaatkan waktu, ya? Bagaimana nanti kalau anak-anak sudah kenal Allah, Masya Allah, al- maaf ya, saya soalnya contohnya cuma yang ada di hadapan saya aja. Contohnya ya anak saya, dia kalau nggak ke masjid sholatnya, kayaknya ada yang kurang katanya. Kayaknya ada salah dia sama Allah. Kalau dia tidak sholat di masjid katanya. Oke, baik ini Kang Yudo sudah bisa terhubung ya Kang Yudo. Silakan Kang Yudo. Nah, silakan Kang Yudo. Apa yang akan disajikan di SIMR Gen Z nanti? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudo, seorang Certified Trainer Market Rezeki Gen Z. Alhamdulillah di seminar Hybrid Market Rezeki ini kita akan mempelajari berbagai hal. Bagaimana kita sebagai sebagai Gen Z, anak-anak remaja, bagaimana caranya membuka perisai dengan cara yang mungkin lebih santai ya. Apalagi ketika kita mengingat bahwa anak remaja ini perisainya sedikit sebenarnya. Meskipun kelihatannya banyak, tapi sebenarnya sedikit. Dan akhirnya kita juga akan mengajarkan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan mereka misalkan di sekolah atau di kampus, atau lagi galau, misalkan lagi galau gimana tentang ujian, skripsi, dan mungkin ada yang mau ke kampus impian misalkan di PTN. Kita akan mengajarkan bagaimana caranya biar nggak ini anti galau nih. Kita akan mengajarkan beberapa jurus yang akan pertama membuka peluang biar potensi mereka jauh lebih bisa digapai. Membuka potensi mereka sebagai individu dengan membuka perisai. Lalu juga menjaga bagaimana dengan setelah membuka perisai ini kita membimbing mereka untuk bisa terus terus berkarya dengan cara menjaga pikiran, menjaga kata-kata, dan banyak sekali yang kita akan ajarkan nanti di sana. Kita juga akan
mungkin ada juga ya misalkan yang mempunyai persoalan, kita akan bimbing mereka untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Hanya dengan insya Allah di SIMR ini akan diajarkan 3 jurus utama. Dan alhamdulillah, dan ini bukan cuma sekadar seminar yang cuma ketika masuk terus keluarnya mereka bingung mau ngapain. Karena itu pun yang saya rasakan ketika saya mengikuti 2 hari kelas ini. Ya, di sini akan diadakan 2 hari, yaitu seminar hybrid materi rezeki dan training. Dan alhamdulillah setelah saya melaksanakan dua acara ini, alhamdulillah saya keluar dengan bekal yang banyak gitu. Meskipun akhirnya ya alhamdulillah saya memang beruntung untuk bisa mengerti meskipun isinya persoalan dewasa ya bahasanya ya. Ya, saya bisa mengerti apa yang harus saya lakukan dan alhamdulillah saya harmonis dengan orang tua, saya kuliah lancar akhirnya. Dan saya tahu ketika saya ada persoalan, oke, saya harus taubat, lalu saya harus jaga pikiran dan banyak hal yang akan diajarkan nanti. Yang saya praktekkan, alhamdulillah, saya sama kelamaan ketika sama bunda saya sama kakak saya jauh lebih harmonis, jauh lebih kompak. Bahkan kalau misalnya yang ini ya, mungkin Bapak Ibu semua yang memang khawatir anaknya, oh ibadahnya nggak ini, oh circle-nya pergaulannya kok nggak bagus. Itu jadi berubah. Bahkan saya berhati-hati karena ketika mempelajari magnet rezeki ini, anak-anak muda ini, dan saya sudah kenal sama banyak anak-anak muda yang telah mempraktekkan, itu mereka berhati-hati. Karena ketika mereka tahu ketika mereka melakukan memasang perisai rezeki yaitu berdosa, itu mereka memikirkan, oh nanti kalau misalnya aku berdosa, impianku nanti terhambat. Nanti akhirnya apa? Harus sholat rajin, berbakti ke orang tua, berbakti kepada orang tua. Banyak sekali yang akhirnya mereka menjaga pergaulan. Yang akhirnya alhamdulillah banyak sekali dari kalangan anak-anak Gen Z yang telah mempelajari magnet rezeki. Itu mereka ada yang cum laude, ada yang karirnya tiba-tiba banyak proyek bertubi-tubi. Ada yang maksudnya ada doa-doa mereka terkabulkan, termasuk saya juga. Saya akhirnya bisa umroh pertama kali itu 2020, saya bisa umroh dengan ilmu magnet rezeki ini dengan ajaib, dan itu salah satu impian saya. Sebenarnya masih banyak yang saya bisa ceritakan, tapi ya mungkin waktunya ya juga. Jadi kalau misalkan ini mau tahu, misalkan ingin tahu banget, ingin tahu apa saja yang saya dapatkan, bisa di kajian hari Rabu juga sama Karere juga di hari Selasa juga ada. Dan kalau misalnya ingin anak-anak Bapak Ibu semua anak-anaknya ajaib, bisa langsung ikut ke seminar hybrid magnet rezeki. Sangat direkomendasikan. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Tadi ada yang bertanya, bagaimana caranya mendaftar? Bunda yang tadi bertanya di grupnya nanti ada di share flyernya, ya. Di situ hubungin nomor yang tertera, lalu pendaftarannya. Nah, ini ada di share sekarang nggak ya? Bahwa yang berulang tahun di bulan Agustus dapat diskon. Harga tiket masuknya 50%. Masya Allah, ini luar biasa, diskonnya besar banget. Jadi, ayah bunda, ayo jangan tunda lagi nih mengirim anak remaja kita ke SIMR THMR Gen Z ya, Masya Allah ya. Baik. Nah ini tadi ada, ya tadi katanya Teh Ika. Iya, waktu itu anak remajanya masuk ke SIMR orang dewasa. Dia bilang, ah ini mah buat ibu-ibu, saya mah nggak masuk. Nah, makanya ya, ini kesempatan yang disediakan oleh Korwil KBB khusus untuk menyajikan SHMR khusus Gen Z. Ya, Masya Allah. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Teh Rere? Kak Rere udah bisa tersambung? Iya, Bun.
Silakan Kak Rere. Mangga silakan. Oke, baik. Assalamualaikum, Ayah Bunda. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu di malam hari ini. Wah, di mana nih kita H-5 nih menuju SHMR Gen Z dan SHMR seluruh Indonesia. Nah, di mana kemasan SHMR Gen Z ini biasanya nih anak remaja ini tuh pada nggak mau nih kalau curhat sama ibunya, sama ayahnya. Makanya kita fasilitasi ini di mana pada para remaja ini bisa curhat kepada sesamanya karena mungkin ada hal-hal yang mereka canggung kok curhat kepada orang tuanya gitu kan. Mereka yang broken home atau mereka yang memiliki persoalan-persoalan di rumah dengan orang tuanya. Makanya di SHMR ini adalah salah satu ajang juga nih mereka untuk menerima ilmu, cara mereka mengatasi persoalan gitu kan, cara mereka memperbaiki diri itu seperti apa sih. Nah, mungkin nanti akan lebih banyaknya dibahas seperti apa sih, terus ilmu-ilmu apa aja sih. Tadi juga udah dijelasin nih sama Kang Yudo gitu kan. Dan di sana tuh bakal seru banget gitu kan, yang mungkin tadi Bunda Rifa bilang tuh ada ini mah seminarnya ibu-ibu mama banget gitu kan. Makanya kita akan kemas secara milenial nih, secara Gen Z banget gitu. Makanya biar anak-anaknya tetap mau mengikuti kajian gitu. Makanya kita kemas semenarik mungkin ala remaja gitu, Bunda. Masya Allah ya. Tuh, pasti menarik, udah kebayang. Saya juga udah pengen tuh sesekali ngintip tuh ya kelasnya Gen Z, Masya Allah, biar saya juga punya bayangan. Oh begini tuh ala Gen Z ya. Selama ini saya hanya membersamai orang-orang tua yang sudah dengan porsi persoalannya, ya, Masya Allah. Jadi Kak Rere, sebenarnya eh, ini waktu yang tepat atau bisa ditunda nih? Atau nanti aja bulan depan atau gimana nih Kak Rere? Sebaiknya gimana nih Kak Rere? Nah, kalau untuk kalau ditunda-tunda kayaknya sayang banget ya karena kesempatan tuh nggak datang dua kali gitu kan. Nah, kita nggak pernah tahu nih kejadian apa nih yang akan terjadi sama diri Anandanya gitu kan. Lebih baik kita sedia payung nih sebelum hujan. Nah, itulah yang Bunda Yanda siapkan terlebih dahulu nih sebelum adanya persoalan kepada anak-anak. Makanya kita bekali dengan ilmu magnet rezeki untuk anak-anaknya di mana nanti akan dibekali nih bukan cuman dari Rere sama Yudo aja, tapi nanti akan langsung ditouching sama Ustadz Nasrullah di hari Sabtu itu. Nah, makanya jangan jangan lewatkan kesempatan nih bareng kita di SMR Gen Z untuk Anandanya nih Bunda di Sabtu sekarang. Oke. Pokoknya seru banget deh. Oke. Nanti hari Rabu ada ini ya, khusus eh, anak-anak remajanya ya diajak ya untuk Iya. Nah, webinar seperti ini, Zoom online seperti ini khusus anak-anak remajanya ya Kak Rere. iya, jadi untuk malam malam besok dan malam hari Selasa sama hari Rabunya Oh, itu Selasa sama ibu Rabu. ya ayah bunda sama anandanya juga boleh banget nih ikut karena kita akan membahas cara-cara mengatasi apalagi nih ayah bunda yang lagi punya anak remaja gitu kan apa aja sih persoalan-persoalan yang lagi dihadapi gitu kan. Nah, apa sih yang terjadi sama anak remaja tuh kenapa sih mereka tuh susah banget nih balik arah gitu kan untuk dari yang negatif ke positif lagi nih gimana nih. Nah, besok tuh bakal dikasih tahu nih spill-spillnya gitu kan apa aja sih ternyata yang menjadi penghambat anak remaja gitu kan. Nanti juga di hari Rabunya akan dijelasin tuh bagaimana sih cara LOP yang baik. Nah, itu tuh akan dibahas juga di sana gitu, Bunda. Alhamdulillah. Aduh keren banget loh. Ayo ayah bunda, jangan tunda lagi ya. Kalau bisa sekarang daftar sekarang. Kalau mau lihat dulu besok webinarnya Selasa sama Rabu ya Kak Rere, biar Iya. memantapkan Sayang banget Bun, kan lagi iya. ada 50% ya Iya. untuk Agustus sayang banget nih kalau dilewatin gitu kan. Jadi berapa Terus tuh kalau yang 50% itu jadi berapa harga tiket masuknya? harga tiketnya itu di angka 80 ribuan. Wah, Wah, sayang banget nih gitu kan. wah itu sih udah harga terendah, Kak Rere udah harga terendah. Nggak pernah tuh saya selama 17 batch itu SHMR ikut
membersamai orang-orang tua nggak pernah ada tuh harga segitu. Jadi Iya, ini makanya promo. harga keren banget. Ayah bunda silakan. Silakan kita berinvestasi. Ayah bunda berinvestasi ke anak, jangan hanya gadget lagi. Jangan hanya baju Iya, baru lagi. Jangan sepatu betul. baru lagi. Sekarang ilmu dulu. Nanti dengan ilmu itu anak bisa beli itu semua. Betul nggak Kak Rere? Iya, Ya? betul banget Bunda. Nah, Kalau ke apa sih? Anak buat nongkrong aja beli kopi udah 80.000 gitu kan. betul, Nah, betul betul. nggak ya? Nah, sekarang saatnya nih Ayah Bunda coba investasikan dari leher ke atas dulu nih. Kita shopping otak dulu nih buat anak-anaknya kita bekali dulu nih. Karena 6 bulan kemarin anak-anak kita ngapain aja ya gitu. Nah, makanya menjelang 2025 sayang banget nih kalau misalkan anak-anaknya nggak dibekali dengan ilmu MR untuk mempersiapkan diri. Karena zaman sekarang tuh wah lagi keren banget gitu kan Betul, betul. persoalan-persoalan anak-anak muda yang Masya Allah dari segi pembulian yang tadi Bunda Rifa jelasin gitu. Makanya gimana caranya teman-temannya harus harus kuat dari segi tauhidnya gitu, Bun. Betul, betul, betul. Itu yang tadi ya sesuai besok webinarnya ya, kita sudah terlalu jauh dari Allah. Luar biasa itu, dalam banget dan itu adalah inti dari semua persoalan itu ya, Kak Rere ya. Iya, betul banget, Bun. Sudah Baik, saatnya kita kembali. besok jam berapa katanya Kak Rere? Ada yang tanya Kita Zoom-nya? mulai dari jam 8 malam lagi, Bun, sama seperti hari ini dari jam 8 sampai jam 9. Baik ya. Oke, besok akan di-spill lebih detail lagi Ayah Bunda dan dampingi eh, anak remajanya untuk ikut webinar ya besok dan Selasa dan Rabu malam jam 20 juga sama agar anak mantap mantap masuk kelas ya sama-sama nih ibunya ayahnya masuk kelas juga SMR dewasa, Anandanya, anak-anak remajanya masuk ke Gen Z ya. Wah, itu akan jadi keren nih keluarga yang Masya Allah dahsyat ajaib ya. Baik, oke. Kalau ini ada yang mau di-spill sekarang nggak? THMR berapa katanya Kak Rere? Oke, kalau untuk THMR semuanya harga sama ya Bun ya seperti yang lain di 897 Iya, gitu. Mungkin betul. bisa chat juga nih ke nomor 0857 76535960 yang ada di flyer untuk tanya lebih detailnya nih untuk mengenai SHMR sama THMR-nya. Sayang banget nih kalau dilewatin gitu. Ayah Bunda, sekarang ini jangan fokus pada biaya dulu. Fokus pada bagaimana caranya ayah bunda kita akan bantu bagaimana memantapkan niat anak-anak kita untuk ikut SMR TMR. Nanti kalau niat kita sudah bulat, Allah pasti melihat. Oh, ini nih yang mau belajar nih. Allah akan kasih rezekinya. Insya Allah ya. Kita sudah belajar ilmu magnet rezeki. Jadi jangan bicara tentang, oh ini kok mahal, oh ini kok A, B, C. Jangan. Udah ikat niat aja, daftar dulu. Daftar, hubungi nomor yang tertera, ya. Lalu kalau yang ulang tahun bulan Agustus, diskon 50% SAMR-nya. Ya, baik. Begitu ya. Nah, kalau yang THMR-nya itu nanti akan diterangkan oleh Pak Nasrullah. Ya, kenapa nilainya segitu nanti Pak Nasrullah akan detail sekali eh, kenapa sampai ke nilai itu. Ya, jadi kita SCTMR semua tidak ada yang punya wewenang untuk diskon atau apa tidak karena itu wewenangnya gurunda kita ya, Pak Nasrullah, dan semua manfaat akan kembali ke kita. Kembali kata Pak Nasrullah, ilmunya gratis dan semua pembayaran itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita. Ingat, anak-anak kita akan mendapatkan pembinaan selama 6 bulan ya. 6 bulan sampai ajaib. Kalau nggak ajaib, uang kembali 100%. Bayangkan, tidak ada tuh training-training yang kayak gini, nggak ada.
Saya sejak kuliah sampai sudah umur 38 saya sering sering ikut training, seminar, tidak ada tuh yang ada kembali uang 100% kalau nggak berhasil. Nggak ada tuh. Hanya di eh, magnet rezeki. Baik ya. Oke. Baik, Kak Rere dan Kak Yudo, sebentar ya. Maaf kalau bisa di grup Gen Z infokan. Oh iya, baik. Akan diinfokan bahwa besok Selasa Rabu ada Zoom sebagai persiapan. Oke. Terima kasih Kak Dahlia. Oke, anak masih di pesantren Bogor, Bun. Eh, Kalau tanggal 10, tanggal 9, 10, Bunda bisa mengajak atau izin misalnya ya, ini mudah-mudahan Allah mudahkan kalau memang sudah ada takdirnya Ananda ikut SMR TMR Gen Z, eh, insya Allah, insya Allah pasti ada takdirnya gitu ya kalau memang Allah izinkan. Kalau bisa minta izin kan Sabtu Minggu biasanya kalau pesantren itu ada masa off ya, masa libur ya. Tapi saya tidak tahu. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk Ananda ikut TMR walaupun di masih di pesantren ya. Baik. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Baik, Bapak, Ayah Bunda, kita sudahi dulu ya. Kak Rere, ada yang ditambahkan lagi gak Kak Rere? Sudah cukup, Bunda. Baik. Nah, enggak, silakan. Kalau Ayah Bunda masih ada pertanyaan, boleh. Saya akan jawab. Kak Rere juga nih, mumpung Kak Rerenya masih bisa on kamera. Enggak, semua yang berhubungan. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan lihat di flyer. Itu ada nomor Karere ya. Itu nomor Karere ya. Mm-mm. Itu bisa nanti informasinya di di digali aja dari Karere ya tentang teknisnya dan sebagainya ya. Ayah Bunda. Eh, oh, silakan. Ada yang raise hand? Kak Nurul, silakan Kak Nurul. Silakan. Tuh, mute. Ah, gak jadi. Oke, baik-baik ya. Kelihatannya Kak Nurulnya nggak jadi itu ya, nggak jadi. Baik, demikian Ayah Bunda eh kajian malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik oleh Ayah Bunda semua. Semoga kita sebagai orang tua lebih aware, lebih lebih mempersiapkan anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu. Jangan hanya melulu ilmu duniawi, ilmu sekolah, ilmu kuliah, tapi yang terpenting adalah ilmu langit. Karena dengan kita mendekati Allah, dengan kita eh, menggapai itu semua dengan ilmu langit, maka semua yang menjadi harapan anak-anak kita insya Allah bisa diperoleh dengan mudah ya asal kita kenal dengan yang maha pemberi kemudahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaktepatan saya. Eh, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Yudo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bunda Rifa atas pencerahannya di malam hari ini. Luar biasa sekali. Semoga kita yang ada di sini, 72 juta orang di sini mendapatkan rezeki berlimpah setelah ini ya. Amin, amin. Ya, kita ada di sini, insya Allah kita akan mengajaibkan bukan hanya kita saja, tapi juga mengajak keluarga kita, terutama anak-anak kita dan generasi-generasi selanjutnya. Kita akan menutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Temer mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda Siap. atas kehadirannya.